perkenalkan, saya sebagai pengatur lalu lintas diskusi, nama Jajang Burhanuddin di RTNU sebagai anggota. Kemudian yang akan menyampaikan materi pertama untuk sesi ini adalah di samping sebelah kiri saya Pak Dr. Haji Ilyas Rifai MA. Jabatan beliau adalah Wakil Sekretaris LTN PWNU Jawa Barat. Yang kedua adalah Ibu Khomisa MA. Jabatannya adalah anggota di LTN Jawa Barat. Kemudian sesi ini akan pertama disampaikan oleh Pak Dr. Haji Ilyas Rifai dan satu persatu materi. Kemudian setelah selesai itu kita buka seluas-luasnya untuk sesi tanya jawab. Kepada pemirsa Dr. Haji Ilyas Rifai, waktu dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ilahi anta maksudi wa lawaka mahludi a'bidi mahabbataka wa ma'rifataka wa bismillah sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah atas nikmat dan karunia-Nya. Salawat dan salam semoga dilimpahkan atas baginda Nabi Muhammad SAW. Terima kasih moderator yang telah memberikan waktu, sahabat saya Ibu Khomisa, para pengurus LTN PWNU Jawa Barat, para pengurus LTN PCNU Kota Kabupaten Seribu Jawa Barat yang kami banggakan. Setelah kita tadi menghadiri acara seremonial pembukaan, dilanjutkan dengan diskusi tentang media sosial khususnya yang berkaitan dengan media kita, yaitu yang ada kaitannya dengan LTN-NU. Kegiatan kita selanjutnya adalah mungkin sosialisasi tentang kegiatan LTN PWNU Jawa Barat yang diawali dengan sosialisasi dari program bidang kuros. Bapak Ibu sekalian, sebagaimana dimaklumi bahwa program LTN PWNU Jawa Barat itu secara umum ada 3 program. Pertama, program dalam bidang kuros. Yang kedua, di bidang mensos, dan yang ketiga di bidang jurnal. Dan di bidang kuros ini programnya adalah dalam rangka mempublikasikan karya-karya para ulama se-Jawa Barat, dan harapannya ada 2 produk yang dilahirkan atau dipublikasikan, kuros yang klasik dan kemudian kuros yang kontemporer. Kuros yang klasik kebetulan koordinatornya adalah Pak Dedi Supriyadi, Dr. Dedi Supriyadi. Tadi hadir, rencananya akan hadir, tapi ada tamu dari Jakarta yang tidak bisa sudah punya janji dan ternyata berubah jadwalnya gitu dan tidak bisa ditinggalkan. Beliau kebetulan di UIN Bandung menjabat sebagai wakil dekan di fakultas. Oleh karena itu, jadi mohon maaf barangkali yang tadinya akan hadir bersama dan diwakili oleh saya wakil sekretaris dan bisa sebagai anggota yang ikut membantu di dalam bidang itu. Jadi publikasi kuros ini ada 2, ada kuros klasik yang dikoordinatori oleh Pak Dr. Dedi tadi hadir, dan yang di bidang klasik adalah Dr. Mahi. Kebetulan Pak Mahi juga tadi alhamdulillah sudah menjadi pemateri. Tadinya juga akan ikut menyampaikan, tapi karena ada kegiatan yang
tidak bisa ditinggalkan. Tadi pamit duluan dan belum bisa menyampaikan pada kesempatan ini. Untuk mengefektifkan waktu, barangkali dalam kesempatan ini kami akan mensosialisasikan rencana program kami, khususnya di bidang publikasi turos yang klasik. Kita mundur ke belakang waktu rapat koordinator di koordinasi di Sumedang, bahwa kami di tim ini merencanakan ingin membuat katalogisasi karya para ulama NU se-Jawa Barat, yang idenya sebenarnya dari Pak Dr. Dedi, Pak Dedi waktu itu. Kemudian menurut beliau langkahnya ada 4: inventarisasi, identifikasi, integrasi, dan katalogisasi. Waktu itu sudah disosialisasikan dalam bentuk rencana, tetapi untuk merealisasikannya ternyata kami tim tidak mudah karena begitu besar, begitu luas, dan memerlukan waktu tenaga yang tidak mudah, tidak sedikit. Oleh karena itu agak berat untuk mewujudkannya, untuk merealisasikannya. Dan kemudian beberapa hari yang lalu kami pun melakukan koordinasi, dan alhamdulillah pada siang hari ini kami akan mensosialisasikan, menurunkan dari rencana besar itu menjadi rencana-rencana kecil. Kebetulan di samping kami ada komisar yang sudah berdialog panjang, sekaligus asisten dari Pak Dedi yang sudah bisa menerjemahkan dari gagasan besar itu, dan insya Allah pada hari ini akan disosialisasikan. Sebelum waktu diberikan kepada Bu Komisar untuk mempresentasikan, dan kemudian nanti diharapkan dari para peserta barangkali ada yang memberikan tambahan informasi untuk merealisasikan rencana program ini. Ibu Bapak sekalian, sebagai pengantar bahwa apapun yang kita rencanakan memang sebaiknya tidak lepas dari 4 hal, dari 4 langkah. Pertama ada perencanaan, kedua pelaksanaan, yang ketiga adalah refleksi, dan 4 revisi, dan ujungnya adalah publikasi. Termasuk dalam hal ini kami akan merencanakan karya yang akan disusun, dan tadi sudah ngobrol dengan Bu Komisar, diperkirakan mudah-mudahan program ini selesai dalam 6 bulan ke depan, sehingga bisa dipublikasikan baik dalam bentuk cetak maupun dalam bentuk digital atau e-book gitu. Kemudian sebagai contoh misalkan kemarin kita telah mempublikasikan buku yang berjudul Argumen Sholat Tarawih 20 rakaat. Nah, diawali dari perencanaan, kemudian setelah perencanaan kemudian proses penulisan. Kebetulan waktu itu tulisannya sudah ada, dan kemudian kami lakukan refleksi. Refleksi itu menelaah tulisan itu dari yang tadinya kurang layak menjadi layak, baik dari sisi layout, maksudnya tata letak, maupun dari sisi konten isinya, sehingga menjadi layak. Dan kemudian dilakukan revisi, artinya perbaikan. Jadi perencanaan, proses penulisan, kemudian refleksi, dan kemudian revisi, serta tuntas 4 langkah itu kemudian baru dipublikasi. Dan kemarin publikasinya dalam 2 bentuk. Dalam bentuk cetak, kami mencetak kemarin di awal hanya 100 eksemplar, dan kemudian dipublikasikan dalam bentuk e-book. Begitu. Demikian juga untuk yang direncanakan 6 bulan ke depan, itu akan kami rencanakan terlebih dahulu, kemudian akan kami laksanakan, kemudian nanti ada sesi refleksi atau penelaahan supaya menjadi layak, dan kemudian untuk kemudian disempurnakan dan dipublikasikan. Barangkali sebagai pengantar demikian. Waktu selanjutnya akan disampaikan, diberikan waktu kepada pemirsa untuk menyampaikan rencana yang lebih real dari rencana yang besar yang akan disampaikan, dan harapannya mudah-mudahan bisa disimak
sehingga sekiranya ada yang punya informasi lebih, ada informasi yang bisa melengkapi untuk penyempurnaan rencana ini, mudah-mudahan bisa disampaikan untuk kemudian nanti ditambahkan. Demikian barangkali dari saya, dan selanjutnya